Dan dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes memiliki penglihatan yang luas dan bersifat profetik tentang peristiwa-peristiwa yang akan menandai akhir zaman. Suatu visi di mana murka Tuhan dicurahkan sebagai penghakiman atas dosa manusia. Suatu masa, kesengsaraan yang belum pernah terlihat sebelumnya dibagi menjadi dua fase. 3,5 tahun pertama perdamaian palsu yang ditetapkan melalui perjanjian global yang dipimpin oleh Antikristus, dan 3,5 tahun terakhir, periode penghakiman yang berat atas seluruh bumi. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa akan ada begitu banyak kehancuran di akhir zaman? Jawabannya terletak pada hakikat Tuhan. Ya, Dia adalah kasih, dan kasih itu tidak ada bandingannya, tetapi Dia juga adil dan suci. Tuhan tidak akan membiarkan dosa tidak dihukum, khususnya mereka yang telah menghina dan menolak pengorbanan Putranya Yesus Kristus. Namun bahkan di masa gelap ini, Tuhan akan mengulurkan tangan belas kasihan-Nya. Akan ada kesempatan untuk bertobat. Setiap orang akan dapat berbalik kepada Kristus dan diselamatkan dari cengkeraman musuh. Penghakiman yang akan datang dibagi menjadi 3 seri, masing-masing berjumlah 7. 7 meterai, 7 terompet, dan 7 cawan. Kami telah membahas 7 meterai dalam video sebelumnya, dan jika Anda belum menontonnya, tautannya akan ada di akhir konten ini. Hari ini, fokus kita akan tertuju pada 7 terompet Wahyu, yang dijelaskan dalam bab 8 hingga 11 kitab Wahyu. Pengumuman suara yang datang langsung dari surga, yang mendahului manifestasi penghakiman ilahi atas penduduk bumi. Terompet, dalam konteks Alkitab, selalu menjadi instrumen yang khidmat, yang digunakan untuk mengumumkan peristiwa-peristiwa yang berasal dari Tuhan, seperti pertempuran, peringatan profetik, dan kehadiran Tuhan di antara umat. Dan sekarang, dengan rasa hormat dan kagum, marilah kita selami misteri nubuatan yang mendalam ini dan pahami apa yang akan terjadi di bumi setiap kali malaikat Tuhan meniup terompet. Ketika malaikat pertama mengangkat terompetnya dan meniupnya, langit berguncang dan bumi pun terdampak hebat. Rasul Yohanes dengan jelas mencatat penglihatan ini di Wahyu 8:7. Lalu malaikat pertama meniup sangkakalanya, lalu turunlah hujan es, api bercampur darah, dan semuanya berjatuhan ke bumi. Dan sepertiga dari pohon-pohon terbakar, dan semua rumput hijau terbakar. Wahyu 8:7. Inilah sentuhan pertama di antara ketujuh sentuhan lainnya, dan dengannya beratnya penghakiman Allah sudah dinyatakan. Sepertiga dari tumbuh-tumbuhan di bumi akan musnah, pohon, rumput, ladang hijau. Semuanya hancur oleh badai apokaliptik yang mencampurkan api dan darah. Simbolismenya kuat, tetapi manifestasinya akan nyata, kasat mata, dan benar-benar menghancurkan. Tuhan tidak hanya menghukum dosa, Dia memberikan peringatan terakhir. Trompet adalah suara peringatan rohani. Sama seperti terompet digunakan di Perjanjian Lama untuk memanggil orang-orang agar berperang atau bertobat, di sini terompet mengumumkan datangnya masa koreksi ilahi, masa ketika kesabaran Tuhan berakhir dan keadilannya berkuasa. Dalam simbolisme Alkitab, bumi melambangkan ruang yang dihuni manusia, dan pohon serta rumput sering melambangkan struktur penyediaan dan stabilitas. Kehancuran sepertiga dari itu menunjukkan gangguan besar terhadap keberlanjutan kehidupan manusia, hilangnya hasil panen, terganggunya rantai makanan, kekurangan global dan kekacauan ekologi. Tapi mengapa kebakaran? Mengapa darah? Karena dosa manusia telah naik ke lubang hidung Tuhan seperti asap yang tidak tertahankan. Dan seperti pada zaman Sodom, Tuhan menanggapi dengan penghakiman. Bencana pertama ini bersifat fisik dan rohani. Ia merupakan pemurnian yang dimulai dari bumi, membakar fondasi ciptaan manusia guna mempersiapkan landasan bagi kerajaan yang akan datang. Sentuhan ini juga menggemakan penghakiman di Mesir, seperti pada zaman Musa ketika tulah menimpa Firaun dan rakyatnya, karena tidak menaati perintah Tuhan untuk membebaskan umat Israel. Allah yang sama yang menghakimi dengan guntur dan hujan es, Keluaran 9:23-25, adalah Allah yang sekali lagi mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa Dia berdaulat atas seluruh bumi. Lalu Musa mengacungkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mendatangkan guntur dan hujan es,
dan api pun melanda bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es ke tanah Mesir. Keluaran 9:23. Pengulangan tanda-tanda ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah siklus keadilan ilahi yang telah selesai. Umat manusia yang telah mengejek Tuhan, yang telah mabuk dengan kesombongannya sendiri, yang telah berpaling dari perintah-perintahnya, kini akan melihat bahwa ada harga yang harus dibayar. Terlebih lagi, kerusakan vegetasi mengingatkan kita akan berakhirnya keamanan alam. Di saat berlimpah harta, hanya sedikit yang berpaling kepada Tuhan. Namun saat rasa lapar mengetuk pintu, manusia terpaksa melihat ke langit dan berteriak. Inilah panggilan tersembunyi dalam penghakiman. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Api yang turun dari surga, bercampur darah, menyerukan rekonsiliasi dengan Sang Pencipta. Dalam tiupan terompet pertama ini, kita tidak hanya melihat kehancuran, tetapi juga panggilan mendesak menuju kesadaran spiritual. Dunia akan melihat, merasakan, dan menderita. Tetapi Tuhan tidak akan melakukan apapun tanpa peringatan terlebih dahulu. Bunyinya keras, jelas, dan menuntut respons. Ini bukan sekedar tentang api, ini tentang Tuhan yang tetap memberikan kesempatan keselamatan sebelum segalanya musnah. Karena Tuhan itu adil dan Ia mencintai keadilan, wajahnya tertuju kepada orang-orang yang jujur. Mazmur 11:7. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi kenyataan ini? Akankah kita mengabaikannya seperti banyak orang, atau akankah kita bertekuk lutut dan berbalik kepada Tuhan? Trompet pertama sudah bergema di surga rohani, dan siapapun yang memiliki telinga, biarlah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada gereja. Ketika trompet kedua berbunyi, Rasul Yohanes membawa kita ke adegan yang lebih dramatis. Apa yang dulunya hanya permulaan penghakiman lokal kini meluas ke perairan laut, masa besar yang menutupi sebagian besar permukaan bumi. Lalu malaikat kedua meniup sangkakalanya, dan sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut menjadi darah, dan sepertiga dari makhluk-makhluk yang bernyawa di laut mati, dan sepertiga dari kapal-kapal hancur. Wahyu 8:9. Yohanes menggambarkan sesuatu yang seperti sebuah gunung besar jatuh dari langit, suatu gambaran dampak yang dahsyat, mirip dengan sebuah meteor atau mungkin sebuah benda angkasa yang berapi-api. Jatuhnya yang tiba-tiba dan membakar ini mengakibatkan bencana seketika. Laut berubah menjadi darah, sepertiga kehidupan laut mati dan sepertiga kapal hancur. Penglihatan ini membawa kita kembali langsung ke wabah di Mesir, ketika air sungai Nil berubah menjadi darah. Lalu Musa dan Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, dan seluruh air sungai itu berubah menjadi darah. Keluaran 7:20. Laut, yang merupakan simbol kekayaan, perdagangan, pergerakan, dan perbekalan, kini menjadi tempat penghakiman. Hewan laut, representasi tatanan yang diciptakan Tuhan pada masa penciptaan, terkena dampaknya dan struktur komersial. Manusia kapal terguncang secara drastis. Dalam dunia yang mengglobal, di mana perekonomian sangat bergantung pada transportasi laut, hancurnya sepertiga kapal akan menyebabkan keruntuhan logistik dan finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi, yang lebih penting dari itu, hal ini merupakan pukulan langsung terhadap kepercayaan diri manusia modern, yang meyakini bahwa mereka memiliki kendali atas alam dan sumber dayanya. Penghakiman ini juga memiliki bobot simbolis spiritual. Laut, dalam banyak teks Alkitab, melambangkan bangsa-bangsa yang memberontak terhadap Tuhan, seperti dalam Yesaya. Tetapi orang-orang fasik itu seperti laut yang berombak, yang tidak dapat tenang, yang arusnya menimbulkan sampah dan debu. Yesaya 57:20. Jatuhnya gunung yang menyala-nyala ini ke laut mungkin saja menunjuk pada kejatuhan ilahi atas sistem duniawi yang korup, ekonomi, politik, dan bahkan agama yang telah bangkit melawan kedaulatan Tuhan. Ini merupakan pukulan telak bagi kesombongan manusia. Perhatikan bahwa kerusakannya hanya sebagian, sepertiga. Hal ini konsisten dengan belas kasihan Tuhan di tengah penghakiman. Dia masih memberi ruang untuk pertobatan, masih ada waktu. Dia berkata kepada manusia, "Lihat apa yang terjadi jika kalian menjauh dariku. Kembalilah selagi kalian bisa."
Alkitab berulang kali memperingatkan kita tentang penghakiman Tuhan atas lautan dan bangsa-bangsa. Nabi Zefanya juga mengumumkan bahwa Tuhan akan menghukum mereka yang tinggal di tepi laut, Zefanya 2:5. Dan kitab Mazmur menyatakan bahwa Tuhan itu Raja, biarlah bangsa-bangsa gemetar. Tahtanya bersemayam di atas kerubim, biarlah bumi gemetar. Nah, Mazmur 19:9. Dengan terompet kedua, Tuhan tidak hanya menghancurkan ekosistem, Dia mengguncang kerajaan, ideologi, dan struktur rusak yang diandalkan banyak orang untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. Lautan darah juga melambangkan berlipat gandanya peperangan, pembantaian, penganiayaan, dan darah orang tak berdosa yang tertumpah sepanjang sejarah, terutama terhadap umat Tuhan. Darah berteriak meminta keadilan, seperti darah Habel yang berteriak dari tanah. Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang telah kau perbuat? Suara darah saudaramu itu berteriak kepadaku dari tanah." Kejadian 4:10b. Mengingat skenario ini, muncullah pertanyaan, berapa banyak lagi peringatan yang perlu diberikan Tuhan agar manusia sujud di hadapannya? Berapa lama hati manusia akan tetap mengeras? Dan Anda yang mendengar pesan ini, apakah Anda mengerti bahwa masih ada waktu untuk bertobat? Terompet kedua belum berbunyi, tetapi tanda-tandanya sudah berbisik tentang apa yang akan terjadi. Laut sudah bergolak, surga sudah mempersiapkan utusannya, dan takhta Allah berdiri kokoh, dengan matanya tertuju kepada mereka yang mencari Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Nahum 1:7. Apa yang akan Anda lakukan dengan wahyu ini? Akankah Anda mengabaikannya seperti mereka yang mengejek Nuh sebelum air bah? Atau akankah Anda bersiap seperti mereka yang dengan waspada menantikan kedatangan kembali Sang Raja? Penghakiman terus berlanjut. Bumi sudah merasakan apinya, laut, darah. Kini Tuhan mengalihkan perhatiannya ke air tawar, sumber kehidupan, makanan, dan pemurnian. Ketika malaikat ketiga meniup terompetnya, Yohanes melihat sesuatu yang mengerikan jatuh dari langit, sebuah bintang yang menyala-nyala. Itu bukan sembarang bintang. Ia dikirim untuk suatu tujuan, membuat air di bumi menjadi pahit. Lalu malaikat ketiga meniup sangkakalanya, dan sebuah bintang besar jatuh dari langit, menyala seperti obor, dan menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab air itu menjadi pahit. Wahyu 8:10-11. Nama yang diberikan pada bintang itu penting. Wormwood, ini adalah tanaman dengan rasa yang sangat pahit, digunakan sebagai simbol kutukan dan penghakiman dalam tradisi Ibrani. Nabi Yeremia menggunakan kayu APS sebagai metafora untuk hukuman dan tipu daya para pemimpin rohani yang menyesatkan umat dari jalan kebenaran. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi. "Sesungguhnya aku akan memberikan mereka kayu pahit sebagai makanannya, dan air racun sebagai minumannya, karena kejahatan telah menyebar ke seluruh negeri oleh karena nabi-nabi Yerusalem." Yeremia 23:15. Bintang yang menyala seperti obor itu dipandang oleh banyak cendekiawan sebagai referensi spiritual, mungkin merujuk pada malaikat yang jatuh, kekuatan spiritual yang rusak, atau bahkan peristiwa nyata seperti jatuhnya benda langit yang radioaktif seperti komet. Apapun kasusnya, hasilnya nyata. Sepertiga air minum di planet ini akan menjadi beracun, dan banyak orang akan mati karena meminumnya. Penghakiman ini sangat mendalam karena menyentuh kelangsungan hidup manusia yang paling mendasar, air. Tanpa itu tidak ada kehidupan. Tuhan, yang adalah sumber air hidup, sedang menunjukkan kepada manusia apa yang terjadi jika mereka menolak sumber ini dan memilih menggali tangki yang rusak, jalan spiritual yang salah, doktrin yang menyimpang, penyembahan berhala, religiusitas yang mati. Karena 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Yeremia 2:13.
Terompet ini lebih dari sekadar bencana ekologi. Ini adalah potret dunia modern, di mana sumber kebenaran telah terkontaminasi, di mana Injil diperdagangkan demi kenyamanan, di mana ajaran salib telah digantikan oleh pesan-pesan yang lembut, tidak berbahaya yang tidak mengubah siapapun. Airnya menjadi pahit karena firman Tuhan ditolak. Kepahitan air juga melambangkan rasa sakit karena penyesalan yang terlambat. Ketika jiwa mencari kelegaan, semuanya sudah terlambat. Hati menjadi kering, mabuk, tanpa akses terhadap apa yang pernah mengalir berlimpah. Inilah akibat dari generasi yang menutup telinganya terhadap suara Tuhan. Kitab Ibrani menasihati kita, berjaga-jagalah saudara-saudara, supaya jangan ada di antara kamu yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, yang meninggalkan Allah yang hidup. Tetapi saling menasihatilah setiap hari, selama masih disebut hari ini, Ibrani 3:12-13. Selama masih ada harapan. Tetapi ketika terompet itu berbunyi, banyak orang akan menyadari bahwa masa percobaan sudah hampir habis. Air yang dulu menenangkan, kini mematikan. Mata air yang dulunya jernih, sekarang beracun, dan roh dunia yang menawarkan kebebasan akan menuntut harga berupa perbudakan abadi. Suara terompet ketiga mengundang kita untuk introspeksi. Dari mana kita minum? Sumber apa saja yang telah kita cari untuk memuaskan dahaga kita? Kalau bukan firman Tuhan, kehadiran Roh Kudus, persekutuan dengan Kristus, maka yang tersisa hanyalah absintus, kepahitan, kesakitan, dan kematian. Yesus berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, melainkan air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes 4:14. Terompet dibunyikan, dan bersamanya sebuah pertanyaan bergema di surga. Apakah jiwamu terpuaskan di sumber yang kekal, ataukah mendekam di air yang tercemar? Dengan terompet keempat, pemandangan surgawi terguncang, bukan lagi hanya unsur daratan dan lautan yang menderita. Sekarang cakrawala itu sendirilah yang tersentuh oleh penghakiman ilahi. Tanda-tandanya ada di langit sebagai bayangan nyata bahwa Tuhan sedang berurusan dengan manusia di setiap tingkat penciptaan. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, maka terpukullah sepertiga matahari, sepertiga bulan dan sepertiga bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan siang hari tidak terang sepertiga hari, dan demikian pula malam hari. Wahyu 8:12. Sentuhan ini menghasilkan fenomena yang mengganggu. Sepertiga sumber cahaya di langit menjadi kabur, matahari, bulan dan bintang terkena dampaknya, sepertiga hari berubah menjadi gelap, dan malam menjadi lebih pekat. Ciptaan mengalami guncangan kosmik, dan umat manusia dipaksa untuk melihat, atau lebih tepatnya, untuk memahami apa yang telah lama dicegah oleh kebutaan spiritual. Ini bukan pertama kalinya Tuhan menggunakan kegelapan sebagai tanda penghakiman. Di Mesir, sebelum Israel dibebaskan, Tuhan mengirimkan kegelapan yang begitu pekat sehingga terasa. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, maka terjadilah kegelapan pekat di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Mereka tidak melihat satu sama lain, dan tidak seorang pun bangkit dari tempatnya selama 3 hari. Keluaran 10:22-23. Kegelapan merupakan awal dari penghakiman terakhir atas Fir'aun dan kekeraskepalaannya. Demikian pula dalam terompet ini, kegelapan menyiapkan panggung bagi manifestasi penuh murka ilahi dalam tiupan-tiupan berikutnya, terutama dalam 3 celaka yang akan datang bersama terompet-terompet terakhir. Dalam bahasa kenabian, cahaya melambangkan pengetahuan wahyu kehadiran Tuhan. Kegelapan pada gilirannya menunjuk pada kebingungan, kemurtadan, dan ketiadaan kebenaran. Apa yang Tuhan katakan dengan memancarkan cahaya terang surgawi adalah, waktu terang sudah berakhir. Masa kasih karunia, di mana terang Kristus bersinar untuk keselamatan akan segera berakhir. Yesus sendiri memperingatkan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9:4. Kita sedang memasuki malam kenabian yang diumumkan ini. Ketika terompet keempat berbunyi, dunia akan mengalami keruntuhan spiritual dan emosional.
Gelapnya langit akan menimbulkan ketakutan, disorientasi, dan keputusasaan kolektif. Segala sesuatu yang selama ini dikenal manusia sebagai sesuatu yang konstan, terbitnya matahari, bersinarnya bintang-bintang, akan terganggu yang menandakan runtuhnya tatanan alam dan stabilitas manusia. Trompet keempat juga merupakan pukulan bagi penyembahan berhala modern. Dalam banyak budaya, matahari, bulan, dan bintang merupakan dan masih objek pemujaan. Bahkan saat ini, ideologi-ideologi dunia tunduk kepada filsafat astral, esoterisme, dan pseudosains yang berupaya menggantikan Sang Pencipta dengan makhluk-makhluk. Namun Allah dengan satu hembusan nafas penghakimannya membuktikan bahwa semua Allah itu tidak berdaya di hadapan keagungannya. Nabi Yesaya sudah memperingatkan, karena bintang-bintang di langit dan benda-benda langit tidak akan bercahaya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan bercahaya. Dan aku akan menghukum dunia karena kejahatannya dan orang-orang fasik karena kejahatannya. Yesaya 13:10-11. Kemanusiaan yang semakin tenggelam dalam kegelapan spiritual yang pekat akan terus menolak cahaya sejati. Yesus, Sang Terang Dunia, disalibkan oleh mereka yang lebih menyukai pekerjaan kegelapan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes 3:19. Suara terompet keempat mengundang kita untuk memilih di mana kita ingin tetap, dalam terang Kristus atau dalam kegelapan tipu daya. Karena akan tiba saatnya matahari akan menjadi gelap, bukan hanya di langit, tetapi juga di hati manusia, dan akan terlambat untuk mencari cahaya. Yesus berkata, "Percayalah kepada terang itu, selama kamu memiliki terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Yohanes 12:36. Inilah saatnya untuk terbangun. Terompet keempat menunjuk pada kemunduran dunia yang telah menolak Tuhan dan sekarang merasakan dampak keputusannya. Malam nubuatan sedang tiba, dan hanya mereka yang memiliki lampu iman yang menyala dan firman yang akan mampu berjalan tanpa tersandung. Lalu malaikat kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi. Kepadanya diberikan kunci jurang maut. Lalu malaikat itu membuka jurang maut itu. Asap mengepul dari jurang itu seperti asap tanur besar. Matahari dan angkasa menjadi gelap karena asap dari jurang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Mereka diberi kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi. Wahyu, saya setikga. Dengan terompet kelima, sesuatu yang luar biasa terjadi. Penghakiman tidak lagi datang dari bumi, laut, atau langit fisik, melainkan datang dari jurang maut. Sebuah bintang, yang di sini jelas melambangkan makhluk spiritual, diberi wewenang untuk membuka pintu menuju penjara spiritual, tempat makhluk-makhluk jahat dikurung. Bintang jatuh ini dikaitkan dengan setan, yang kejatuhannya dijelaskan oleh Yesus sendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Lukas 10:18. Saat jurang tak berdasar itu terbuka, asap tebal mengepul, semakin menggelapkan dunia, bukan hanya di alam fisik, tetapi juga di alam spiritual. Asap ini melambangkan penipuan, penindasan, kebingungan mental, dan kegelapan spiritual. Di tengah asap tersebut, muncul makhluk-makhluk yang digambarkan sebagai belalang, namun dengan karakteristik yang aneh, menakutkan, dan perilaku yang tidak biasa. Mereka tidak memakan tumbuh-tumbuhan seperti belalang alami, tetapi mereka menyerang manusia, khususnya mereka yang tidak memiliki meterai Allah di dahi mereka. Dan mereka diperintahkan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan hijau apapun, atau pohon-pohon apapun, melainkan hanya manusia yang tidak memiliki meterai Allah di dahinya. Wahyu 9:4. Makhluk ini adalah setan yang dilepaskan untuk melaksanakan hukuman berupa siksaan psikologis dan spiritual terhadap orang jahat. Selama 5 bulan, makhluk ini akan menyiksa manusia dengan rasa sakit yang sebanding dengan sengatan kalajengking, penderitaan yang begitu hebat sehingga banyak orang menginginkan kematian, tetapi kematian akan menjauh dari mereka. Dan pada masa itu manusia akan mencari kematian, tetapi tidak akan menemukannya.
dan mereka akan ingin mati, tetapi kematian akan lari dari mereka. Wahyu 9:6. Tulisan tersebut menunjukkan gambaran yang mengerikan dari belalang-belalang. Ini bentuknya seperti kuda yang dipersiapkan untuk berperang, bermahkota, berwajah manusia, berambut seperti wanita, bergigi seperti singa, berbaju besi, dan bersayap yang mengaum seperti kereta perang yang ditarik banyak kuda. Campuran antara kebinatangan, kecerdasan, rayuan, dan kekerasan. Dan mereka mempunyai raja atas mereka, yaitu malaikat jurang maut. Dalam bahasa Ibrani namanya Abaddon, dan dalam bahasa Yunani Apollyon. Wahyu 9:11. Abaddon atau Apollyon berarti penghancur. Dia adalah pemimpin pasukan iblis ini dan mewakili kekuatan penghancur spiritual tertinggi yang dikirim sebagai penghakiman terhadap para penghuni bumi. Pada saat ini, neraka benar-benar terlepas dan kejahatan yang terkandung di dalamnya dilepaskan untuk bertindak bukan atas mereka yang dimeteraikan oleh Tuhan, tetapi atas mereka yang telah menolak namanya dan mengejek kasih karunia-Nya. Sentuhan ini menandai perubahan dalam nada wahyu. Penghakiman sebelumnya bersifat fisik dan ekologis, tetapi sekarang kita memiliki penghakiman langsung atas jiwa manusia. Itu adalah serangan terhadap jiwa, pikiran, dan emosi. Siksaan itu begitu hebat sehingga keinginan untuk mati menjadi pelarian. Namun hal itu pun tidak dapat mereka hindari. Di sini kita melihat penggenapan kata-kata seperti yang diucapkan Yoel. Tiuplah terompet di Sion dan bersoraklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetarlah seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sudah dekat, hari yang gelap gulita, dan suram hari yang penuh awan dan kegelapan pekat, api yang menghanguskan berjalan di hadapannya, dan nyala api yang berkobar-kobar di belakangnya. Yoel 2:1-3. Tentara iblis ini juga melambangkan tipu daya yang akan menguasai dunia. Banyak orang yang mengaitkan peristiwa ini dengan fenomena luar angkasa, kekuatan alam, atau penjelasan ilmiah. Tetapi apa yang ada di baliknya murni bersifat spiritual. Iblis yang tahu bahwa waktunya tinggal sedikit akan melampiaskan amarahnya kepada manusia. Dunia tanpa kebijaksanaan tidak akan mengerti bahwa mereka sedang diserang langsung oleh neraka. Pada titik ini, apa yang paling mengesankan adalah bahwa bahkan dalam menghadapi siksaan seperti itu, umat manusia tidak bertobat. Hatinya tetap keras, pikirannya terbakar, dan bibirnya menghujat Tuhan. Terompet dibunyikan, dan dengan itu celaka pertama pun terpenuhi. Namun masih tersisa dua. Alkitab memberitahu kita, celaka yang pertama sudah berlalu. Lihatlah, dua malapetaka lagi akan datang sesudah ini. Wahyu 9:12. Kamu yang membaca firman ini, pahamilah, kita berada di hadapan Allah yang mengasihi, tetapi juga yang menghakimi. Terompet dibunyikan sebagai peringatan terakhir. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar. Mereka yang memiliki meterai Allah akan diselamatkan. Sisanya akan menderita penghakiman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki segel ini? Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terbelenggu di sungai besar Efrat. Wahyu 9:13-14. Dengan sentuhan ini, sebuah suara suci datang dari altar emas, tempat doa para orang suci dikumpulkan, memerintahkan sang malaikat, bebaskan keempat malaikat yang terpenjara di tepi sungai Efrat. Penyebutan ini tidak sekadar simbolis, tetapi strategis. Sungai Efrat disebutkan beberapa kali dalam Alkitab sebagai batas geopolitik, garis pemisah antara umat Tuhan dan bangsa musuh. Keempat malaikat ini bukanlah makhluk surgawi yang baik hati. Mereka dipenjara, menunggu putusan. Mereka adalah pelaksana murka Tuhan. Malaikat yang jatuh dengan wewenang yang didelegasikan untuk membunuh, bukan untuk menyiksa, seperti pada terompet sebelumnya. Mereka dilepaskan untuk mempersiapkan pasukan penghancur global. Dan keempat, malaikat dilepaskan yang telah dipersiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia.
Wahyu 9:15. Perhatikanlah bahwa rencana Tuhan itu tepat, tahun, bulan, hari, dan jam. Penghakiman Tuhan tidak bersifat impulsif, melainkan direncanakan sejak kekekalan. Tak ada satupun yang luput dari kendalinya. Ketika trompet ke-6 berbunyi, waktu yang ditentukan pun tiba, dan aksi keempat malaikat dimulai. Dan jumlah tentara berkuda itu ada 200 juta orang, dan aku mendengar jumlah mereka. Wahyu 9:16. Dari jurang spiritual bangkitlah pasukan berjumlah 200 juta. John mendengar angka ini, bukan hanya melihatnya. Itu adalah kumpulan orang yang sangat besar, pasukan apokaliptik, yang melambangkan penghakiman terakhir atas bangsa-bangsa yang memberontak. Mereka menunggangi kuda dengan penampilan yang mengerikan, berkepala singa dan mengeluarkan mulut yang mengeluarkan api, asap, dan belerang. Segala sesuatu tentang mereka mengilhami teror dan kematian. Dan demikianlah aku melihat kuda-kuda itu dalam penglihatan itu, dan orang-orang yang menungganginya memakai baju zirah dari api, batu permata dan belerang, dan kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa. Dan dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Oleh ketiganya sepertiga dari umat manusia dibunuh. Wahyu 9:19. Hasil penghakiman ini sangat menghancurkan. Sepertiga umat manusia dimusnahkan oleh api, asap, dan belerang. Unsur-unsur yang terkait bukan hanya dengan kehancuran alam, tetapi juga dengan neraka itu sendiri. Kematian tidak akan bisa dihindari lagi, seperti pada terompet kelima. Sekarang dia akan datang dengan amarah, seperti panen penghakiman. Itulah harga dosa yang telah terkumpul di bumi. Pasukan ini mungkin mewakili kekuatan iblis yang tak terlihat, atau gabungan pasukan manusia yang dipengaruhi oleh kekuatan jahat atau keduanya. Faktanya adalah bahwa Tuhan akan mengizinkan tindakan ini sebagai instrumen keadilan-Nya. Bumi akan mengalami krisis kematian terbesar dalam sejarah. Namun bagian yang paling mengejutkan terdapat pada ayat berikut. Dan orang-orang lain yang tidak mati oleh malapetaka-malapetaka ini tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka, sehingga mereka berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas, perak, tembaga, batu, dan kayu. Mereka juga tidak bertobat daripada pembunuhan-pembunuhan mereka, daripada sihir-sihir mereka, daripada percabulan mereka, dan daripada pencurian-pencurian mereka. Wahyu 9:20-1. Bahkan setelah kematian miliaran orang, para penyintas tidak menyesal. Mereka tidak meninggalkan penyembahan berhala, ilmu sihir, kejahatan, dan kejahatan. Hati manusia yang mengeras karena dosa menjadi tidak mampu mengenali suara Tuhan hingga semuanya terlambat. Teks ini mengecam sifat manusia yang jatuh. Kurangnya pertobatan bahkan ketika menghadapi bencana mengungkapkan bahwa masalah di dunia bukanlah kurangnya bukti, tetapi kurangnya penyerahan diri. Kesombongan, pemberontakan, dan kebutaan rohani akan membawa jutaan orang ke penghakiman kekal. Trompet ke-6 adalah peringatan terakhir sebelum tiupan terakhir. Ini menunjukkan bahwa manusia tanpa Roh Kudus tidak akan pernah secara sukarela berbalik kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang menyadarkan kita akan dosa, dan ketika Roh Kudus disingkirkan, 2 Tesalonika 2:7, kemurtadan akan mencapai taraf yang tidak dapat diubah lagi. Karena murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma 1:18. Terompet ke-6 memanggil kita kepada seruan yang mendesak, agar bahkan hari ini kita dapat bersujud di hadapan Tuhan, sementara kasih karunia masih dalam jangkauan kita. Penghakiman sudah di depan mata, namun belas kasihan masih tetap mengulurkan tangan. Masih ada waktu untuk menerima meterai Tuhan, untuk memanggil nama Yesus, untuk meninggalkan berhala, dan kembali kepada Sang Pencipta. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Wahyu 11:15. Dengan dibunyikannya terompet ketujuh, tidak terjadi lagi kehancuran langsung seperti pada trompet-trompet sebelumnya. Tidak ada lagi asap,
api atau belerang yang turun dari langit. Apa yang ada sekarang adalah kemuliaan, pemujaan, sukacita surgawi, dan pengumuman yang pasti. Kerajaan itu milik Tuhan dan Kristusnya. Surga merayakan momen ketika kekuasaan atas kerajaan manusia, yang sebelumnya di bawah kekuasaan si jahat, diklaim oleh Dia yang benar-benar memilikinya. Apa yang diharapkan sejak kejadian pemulihan otoritas Allah atas bumi, sekarang mulai terwujud. Yesus Kristus, anak domba singa dari Yehuda, hakim yang adil, mengambil tongkat kerajaan. Tahta Tuhan tidak hanya didirikan di surga, tetapi juga di antara manusia. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di atas takhta mereka di hadapan Allah, tersungkur dan menyembah Allah, katanya, "Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allah, yang Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Karena Engkau telah memperlihatkan kepadamu kekuatanmu yang besar dan telah menjadi Raja." Wahyu 11:16-17. Para tua-tua yang mewakili seluruh umat Allah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bersujud di hadapan Tuhan. Tak ada lagi permohonan. Sekaranglah saatnya penyembahan murni, karena masa kesabaran telah berakhir dan masa pemerintahan kekal telah tiba. Kristus mengambil alih apa yang menjadi miliknya, bukan sebagai hamba yang menderita, melainkan sebagai Raja segala raja. Terompet ketujuh menandai dimulainya akhir kerajaan manusia dan permulaan nyata kerajaan milenium Kristus, yang akan berpuncak pada kerajaan kekal. Namun ia juga mengumumkan penghakiman terakhir. Dan bangsa-bangsa menjadi marah, dan murkamu telah tiba. Dan saat orang mati bahwa mereka harus dihakimi, dan bahwa engkau harus memberi upah kepada hamba-hambamu, para nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu kecil dan besar, dan bahwa engkau harus membinasakan mereka yang membinasakan bumi. Wahyu 11:14. Orang mati akan diadili, hamba Tuhan akan menerima pahalanya. Orang-orang kudus yang dianiaya, dihina, dan bahkan dibunuh, sekarang akan ditinggikan. Dan mereka yang menolak Kristus dan merusak bumi dengan kejahatan pada akhirnya akan dihancurkan. Zaman penipuan sudah berakhir. Kini, tahta keadilan telah berdiri dan sang hakim tidak dapat disuap. Tabut perjanjian, simbol kehadiran perjanjian dan kesetiaan Allah, dinyatakan di surga, dan bait suci Allah terbuka di surga, dan terlihatlah di dalam bait sucinya tabut perjanjiannya, dan terjadilah kilat dan gemuruh dan guruh, dan gempa bumi dan hujan es yang dahsyat. Wahyu 11:16. Artinya tabir telah terangkat. Apa yang tersembunyi kini terungkap. Allah menunjukkan bahwa perjanjiannya tetap utuh. Apa yang dijanjikannya dari Abraham kepada Yohanes, Dia genapi. Langit bereaksi terhadap kehadirannya dengan guntur dan gempa bumi, karena ketika Yang Maha Kudus menampakkan diri. Tidak ada satu pun yang tetap acuh tak acuh. Terompet ketujuh menyegel nubuat Daniel. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Kerajaannya akan menjadi kerajaan yang kekal, dan segala kerajaan akan mengabdi dan taat kepadanya. Daniel 7:27. Itulah penobatan Sang Mesias. Dunia yang menolaknya akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri Sang Raja yang dihina mengambil alih apa yang menjadi miliknya. Mereka yang mencemoh namanya, yang menyangkal salibnya, akan melihat Dia kembali dalam kemuliaan bersama ribuan malaikat untuk menegakkan keadilan dan perdamaian abadi. Terompet terakhir bukan hanya panggilan surgawi, tetapi juga panggilan paling mendesak untuk bertobat. Karena setelah sentuhan ini, tidak akan ada waktu lagi. Segel keputusan sudah akan ditempatkan. Barang siapa milik Kristus, ia akan memerintah bersamanya. Mereka yang menolaknya akan menerima balasan yang adil. Dan malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Wahyu 11:15. Ayat ini menggambarkan jurang pemisah abadi antara kasih karunia dan penghakiman, antara waktu dan kekekalan, antara kerajaan manusia dan kerajaan ilahi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk sentuhan akhir itu? Apakah nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan anak domba? Apakah hidup Anda disegel dengan Roh Kudus yang menjanjikan terompet terakhir akan berbunyi, dan ketika lonceng itu berbunyi,
Tak ada lagi waktu untuk menyesal, tak ada lagi ruang untuk ragu. Semuanya akan tercapai, keabadian akan dimulai, trompet dibunyikan. Setiap suara kenabian bergema bagaikan guntur di surga dan bisikan di jiwa-jiwa yang penuh perhatian. Bumi, laut, sumber-sumber air, langit, kedalaman laut, bahkan kerajaan-kerajaan manusia diguncang oleh penghakiman Tuhan yang Maha Tinggi. Namun, semua ini memiliki tujuan kekal untuk membangunkan hati yang tertidur dan mengumumkan bahwa kerajaan Tuhan sudah di depan pintu. 7 terompet bukan sekadar kejadian di masa depan. Itu adalah peringatan profetik yang menyatakan karakter Allah yang benar yang tidak akan membiarkan dosa luput dari hukuman. Mereka menunjukkan beratnya penghakiman, tetapi juga dalamnya belas kasihan ilahi, karena dalam setiap terompet masih ada ruang untuk pertobatan. Namun suatu hari nanti akan tiba, dan itu tidak akan lama lagi, ketika terompet terakhir akan dibunyikan. Dan pada saat itu mereka yang ada di dalam Kristus akan diubahkan. Sebentar lagi dalam sekejap mata, pada waktu bunyi sangkakala terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 1 Korintus 15:52. Ini akan menjadi suara penebusan bagi mereka yang diselamatkan, tetapi juga suara penutupan pintu bagi mereka yang menolak. Ketika Kristus mengambil tempatnya sebagai Raja yang kelihatan dan mulia, tidak akan ada lagi alasan, tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi jalan kembali. Waktunya untuk memilih akan berlalu. Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang perlu saya lakukan? Jawabannya sederhana, namun memerlukan penyerahan diri sepenuhnya. Bertobatlah atas dosa-dosamu, percayalah kepada Injil, terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu, dan hiduplah dalam kekudusan sambil menantikan kedatangannya, kembali dengan ketekunan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55:4. Dunia bersiap menghadapi kekacauan, tetapi gereja yang setia bersiap menghadapi pengangkatan. Dan Anda, di manakah Anda akan berada saat terompet terakhir berbunyi? Hari ini adalah hari yang dapat diterima. Hari ini adalah saat keselamatan. Jika Anda telah mendengar kata-kata ini dan merasakan Roh Tuhan menyentuh hati Anda, janganlah mengeraskan hati Anda. Tekuk lututmu, buka bibirmu, dan serukanlah nama di atas segala nama, Yesus Kristus, Anak Domba yang akan kembali sebagai singa. Semoga pesan ini menjadi mercusuar di tengah kegelapan, terompet yang bergema di dalam dirimu, memanggilmu ke pelukan Bapa, karena mereka yang bersamanya akan memerintah selamanya, dan tidak ada apapun, bahkan terompet terakhir, yang akan mampu memisahkan mereka dari kasih-Nya yang kekal. Dan roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22:17. Amin. Datanglah Tuhan Yesus.